Assalamualaikum. Di video kali ini saya hanya sekedar sharing ya pengalaman anak saya kemarin sempat dirawat di rumah sakit karena kena DB dan sempat masuk kategori DSS, Dengue Shock Syndrome. Untuk gejala DB sendiri itu diawali dengan demam, itu demam tinggi. Anak saya kemarin 40 itu nggak turun-turun, dikasih obat cuman turun 1 jam 2 jam udah naik lagi 40 lagi. Terus nyari kepala, nyeri otot, biasanya kayak ngetok-ngetok itu orang Jawa bilang, mual, muntah, tapi nggak selalu juga ya ini ya. Dan ini kalau menurut dokter saya ya, itu kalau demam di atas 38 sebaiknya jangan dikasih paracetamol karena dia percuma. Kalau paracetamol justru akan tambah lebih panas lagi. Lebih baik dikasih metamisol atau ibuprofen. Menurut beliau kalau untuk paracetamol itu untuk demam di bawah 38 ke bawah itu masih bagus. Dan terutama untuk demam dan pusingnya itu pusing yang pusing banget. Kalau dari dari pengalaman saya merawat pasien DB, rata-rata keluhannya itu pusingnya banget. Nah, ini hasil lab anak saya pas waktu masuk. Ini posisi demam hari ke-6. Emang agak terlambat ya, bukan agak terlambat lagi, emang terlambat kita bawa ke rumah sakit karena ada sesuatu lain hal. Terus ini demam hari ke-6 masih posisi masih demam. Dia itu waktu itu saya paksa untuk sekolah karena waktu ujian. Nah, sama gurunya suruh jemput masih jam 9 pagi. Ternyata dia nggak kuat ngerjain ujian. Datang ke rumah akralnya udah dingin. Akral itu anggota gerak. Tangan dan kakinya, badannya udah dingin banget. Terus saya tensinya 90/60, tapi nadinya itu 130 kali per menit dan agak lemah. Langsung saya bawa ke IGD. Itu cuman saya lupa tanya dia itu pipisnya terakhir kapan. Saya juga udah lupa ya, udah ngeblank, nggak nanya anak saya kapan terakhir pipis. Dan ternyata pipisnya itu terakhir pas pagi sama saya pas mandi itu. Padahal itu posisi jam 2 siang, dia belum pipis dan gak kebelet pipis. Dan ternyata hasil labnya udah jadi, itu HB-nya 17,8, trombositnya udah turun 55.000. Heart rate-nya nadinya tetap cepet 120 130. Waktu di IGD juga udah langsung dipasang monitor. Jadi kita panik semua, akhirnya langsung dipasang 2 line, infusnya 2 line kanan dan kiri. Tetesannya pun dicepetin, diguyur. Kalau diguyur itu, kalau kita bilang diguyur bukan diguyur air ya, tapi infusnya itu tetesannya dicepetin untuk rehidrasi. Jadi dia udah masuk kategori Dengue Shock Syndrome dengan tanda-tandanya tadi, akral dingin, nggak ada produksi urin, heart rate-nya cepet. Nah, tensinya juga udah mulai turun. Jadi otomatis saya juga bingung, panik, ngeblank semua. Nah, di hari ke-6 itu udah mulai ada petike seperti ini. Petike itu adalah bintik-bintik merah, cuman nggak sebanyak seperti di gambar ini. Dia masih 1-2 gitu di kulitnya. Petike ini beda dengan merah-merah karena gatal ya. Jadi ini karena perdarahan di bawah kulit karena trombositnya yang turun tadi. Nanti akan saya tunjukkan caranya membedakan itu petike atau cuman bentol-bentol. Ini udah dipindah dari IGD ke high care unitnya ruang anak karena dia walaupun udah gede gitu tapi umurnya masih 15, jadi masuk kategori anak. Di high care unit kurang lebih 2 hari baru dia bisa pindah ke ruangan perawatan biasa. Selama di high care unit itu produksi urin juga diukur terus ya, dilihat produksi urinnya udah bagus atau belum. Dan karena dia itu susah minum, jadi harus bentar-bentar disodorin minum, disuapin minum karena
perawatan pada pasien demam berdarah itu yang penting nomor satu itu adalah cairan. Nggak boleh kurang cairan, nggak boleh sampai dehidrasi. Jadi karena panas itu juga menambah penguapan evaporasi, jadi resiko dehidrasi itu tinggi banget. Harus diperhatikan asupan untuk cairannya. Dan kalau pasien atau anaknya ini udah ada mual atau muntah, jangan dikasih yang asem-asem kayak jus jambu, kurma dan sebagainya, karena itu tambah resiko nanti ke mahnya. Jadi cukup kasih asupan cairan yang banyak. Itu kalau menurut medis itu sudah cukup, sudah bagus. Kalau mau ngasih cairan isotonis sih boleh kayak hidrokoko dan sebagainya, tapi dipastikan jangan yang berasa asam karena itu memperberat, asam lambungnya jadi tambah meningkat, mualnya nanti tambah parah. Kalau anaknya suka susu lebih baik dikasih susu juga, tapi dipastikan kalau ngasih makanan atau minuman ke anak jangan yang berwarna coklat atau kemerahan. Karena apa? Pasien demam berdarah itu resiko perdarahan dimanapun termasuk perdarahan lambung, dan ciri-ciri perdarahan lambung itu muntahnya coklat. Nah kalau kita kasih susu coklat terus anaknya muntah, kita nggak bisa bedain itu muntahnya karena warnanya susu coklat atau karena perdarahan lambung. Jadi hindari yang berwarna seperti itu. Nah ini hasil lab hari ketiga, karena kalau pasien anak itu 2 hari sekali baru dicek lab, beda dengan kalau pasien dewasa itu 1 hari sekali, bisa kadang juga pagi dan sore dicek lab. Nah ini hasilnya alhamdulillah untuk HB-nya udah mulai turun. Yang awal kan 17,8, yang ini sekarang 14,4. Yang kedua, lab kedua ini berarti untuk untuk dehidrasinya sudah mulai teratasi, cuman trombositnya jadi turun lagi 32.000, dan itu biasa terjadi pada pasien demam berdarah. Itu biasanya hari ke-7, ke-6, ke-7, 8 itu fase turun trombositnya. Nggak usah panik asalkan sudah dalam penanganan tim medis. Jadi biasanya demam berdarah itu kalau demamnya sudah turun, nah itu fase kritisnya. Kita harus pantau untuk trombositnya. Jadi fase kritis pada pasien demam berdarah itu justru pada saat demamnya sudah turun, hari ke-6, ke-7 itu biasanya itu kita harus benar-benar waspada. Awal masuk itu dia mukanya merah banget. Nah ini hari ke-8 itu tangannya yang mulai memerah, muncul ras di kulit. Nah ini karena kondisi udah bagus, hari ke-8 walaupun trombositnya turun tapi dia produksi urinnya banyak, jadi dia udah boleh pindah ke ruang perawatan biasa. Tensi dan nadinya pun dia udah stabil. Jadi kalau anak saya itu kalau sakit udah nggak mau ngapa-ngapain, tiduran selimutan. Nah ini dia udah mulai nonton TV, berarti dia udah alhamdulillah udah membaik. Yang saya sebutkan ras tadi, perbedaan antara warna kulit, tangan dan wajahnya jauh banget. Yang tangannya merah sampai ke kaki, awalnya sih muka, tapi mukanya udah mulai hilang rasnya, tinggal tangan dan sampai ke bawah kaki. Nah ini sampai hampir sama kayak warna selimutnya, merahnya, saking merahnya. Tanda pemulihan pada pasien demam berdarah itu muncul ras dan disertai dengan nantinya gatal di bawah kulit. Nah ini boleh dikasih obat gatal atau bedak atau lotion juga boleh. Ini yang saya bilang petike, cara melihat
petike, membedakan petike atau itu cuman bentol gatal, itu direnggangin kulitnya. Kalau merahnya masih tetap ada, itu adalah petike. Tapi kalau kulitnya itu juga memudar warnanya, itu bukan petike, bukan perdarahan di bawah kulit. Ini sekujur badan dimulai dari leher ke bawah semua merah seperti ini. Awalnya mukanya juga merah seperti itu, tapi berangsur-angsur hilang. Dari atas turun ke bawah itu kayak berurutan hilangnya. Nah, ini hasil lab hari ke-9 dari demam, dan hari ke-5 di rumah sakit. Itu trombositnya udah meningkat banget. Untuk HB 14,2 normal. Terus untuk trombositnya 104.000 dari 32.000. Naiknya bagus, signifikan banget. Untuk leukositnya 3.900. Itu juga bagus. Jadi tanda infeksi virus itu leukositnya turun, trombositnya turun. Itu yang paling gampangnya ya. Ada angka-angka yang lain, tapi yang paling gampangnya adalah leukosit turun, trombosit turun. Itu adalah infeksi virus. Beda kalau infeksi bakteri, leukosit itu yang meningkat. Dan ini termasuk signifikan ya, naiknya dari trombosit dari 32.000 ke 104.000. Naiknya bagus, signifikan banget dari 32.000 ke 104.000 ya. Saya nggak ngasih suplemen apapun ke anak saya selain minum air putih dan infus dari rumah sakit. Saya nggak ngasih jus jambu atau apa-apalah itu yang biasanya dianjurkan oleh orang-orang, karena karena anak saya itu mual. Jadi kalau saya kasih macem-macem nanti tambah, takutnya asam lambungnya tambah meningkat, tambah lebih parah lagi. Karena pada dasarnya demam berdarah itu cukup dengan asupan cairan yang adekuat, yang sesuai, dan diobservasi untuk trombositnya. Jadi dipantau tiap harinya seperti apa naik turunnya trombosit dan tanda-tanda perdarahan. Alhamdulillah si dedek sudah sehat dan boleh pulang, bisa melewati masa kritis DSS, dan bersyukur banget Allah memberi kesembuhan. Semoga ini jadi pelajaran buat kita semua. Kalau ada anaknya atau keluarga kita yang demam lebih dari 3 hari, harap segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Karena apa? Itu adalah tanda-tanda ada sesuatu yang harus ditangani. Kalau sampai 3 hari nggak bisa turun panasnya. Karena saya beberapa kali mengalami, ada anaknya teman saya meninggal karena DSS. Itu juga ibunya perawat. Terus ada teman sekelas saya, dia perawat, suaminya juga perawat, meninggal karena demam berdarah juga karena ditangani sendiri. Jadi semoga ini jadi pelajaran buat kita semua, dan terima kasih. Assalamualaikum.